kami mahasiswa UIN Raden Lampung jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Nah, di sini kami ada tugas di mana kami ingin menanyakan terkait dengan bagaimana sih proses rekrutmen dari karyawan dari usaha-usaha yang ada di sekitar wilayah Bandar Lampung ini. Mungkin sebelumnya saya izin bertanya, nama bapaknya siapa? Bapaknya. Ke sini bapak ada karyawan bapak? Untuk sementara baru satu. Ada satu. Kalau misalnya karyawan bapak ini mengetahui info tentang di sini ada butuh lowongan itu dari mana pak? Atau beliau ini orang terdekat? Waktu itu kan kami ngasih informasinya di IG. Nah, jadi kita ngasih lowongan di posting di IG. Yang waktu itu masih banyak yang daftar, kita seleksi. Berarti kalau misalnya kan tadi bapak bilang ada seleksi, berarti yang daftar itu kan nggak cuma satu ya pak? Ya. Nah itu gimana sih pak proses rekrutmen bapak sampai akhirnya milih untuk kakak yang satu ini? Oh gitu. Ya pertama kita panggil dulu semuanya yang sudah mendaftar, kita panggil, terus kita langsung kasih hari wawancara. Jadi ketika udah pada datang kita wawancara sesuai dengan kita cari pengalamannya, udah pengalaman kerja di bidang apa aja. Terus ya mungkin ya sesuai kriterianya lah, kriteria yang pas di sini ya kita pilih lagi sesuai dengan kebutuhan kita berapa yang dibutuhkan. Waktu itu sempat sebenarnya dua waktu itu, tapi berhubung yang satunya mungkin selama proses di sini kurang pas, akhirnya kita keluarkan gitu. Terus sisa tinggal satu. Berarti sebelum mbaknya kerja itu dia dapat pelatihan gitu kan pak untuk gimana cara ngelolanya atau gimana cara bersambungnya, atau proses kayak gitu tuh dilakuin sama bapak sama ibu? Kalau untuk pelatihan sih sambil jalan sih, sambil buka. Jadi kita nggak ada pelatihan khusus gitu. Enggak. Jadi pas ketika dia mulai bekerja hari pertama, kita langsung kita ajarkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Tadi kan kata bapak ada kriteria khususnya. Itu kriterianya itu apa aja sih pak, misalkan harus gesit? Yang pertama itu sih sebenarnya kalau ini wanita. Kedua itu kalau pendidikan sih minimal SMA. Dan juga yang paling utamanya sih rajin ibadah sih. Dari rajin ibadah kan bisa kelihatan nanti orangnya jujur apa enggak. Soalnya mereka soalnya kalau nggak jujur, karena kita kan ngasih kepercayaan sama mereka untuk namanya pembayaran, mereka yang megang untuk pembayaran. Jadi kalau nggak jujur ya nanti bisa selip-selip kan. Soalnya kita nggak ada perhitungan ininya sih, perhitungan akuntansinya enggak. Jadi mana kepercayaan aja. Pertanyaan selanjutnya pak, seberapa penting sih keterampilan memasak bagi bapak saat rekrutmen karyawan? Kalau penting sih, sangat penting sih. Jadi kadang ada yang pada dasarnya orang itu sudah bisa mahir memasak. Itu memang sangat penting. Karena apa? Memang di sini membutuhkan ya masak. Jadi yang bertanggung jawab buat rekrut itu bapak sendiri ya? Ya. Sebenarnya sih nggak semua yang daftar kita panggil. Kalau semua yang kita panggil dulu banyak sih sebenarnya, puluhan. Paling ya kita seleksi juga dari CV-nya juga kan ada pengalaman kerja. Dia pernah pengalaman kerja di mana yang sesuai dengan kita gitu kan. Jadi biasanya yang sering itu yang di pengalaman kerja di warung makan. Ya, jadi ya kita pilih lagi. Jadi nggak semuanya
yang daftar kita panggil enggak. Mungkin itu sih Pak, kalau kita ditanyain. Mohon maaf ya Pak kalau misalnya kami ganggu waktunya. Terima kasih atas respon Bapak yang baik sama kami. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, sama-sama. Sekian video wawancara dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.